Kira-kira seperti itu kalau kita ingin melakukan tapping untuk Asmaul Husna. Loh kok cuma gitu Pak? Gitu ya. Sakitnya bukan di situ kok. Nah, itulah suatu keistimewaan Allah berikan kepada kita, sebetulnya mau. Tapi kalau ternyata di setiap titik mana yang dari ke-9 tadi ya, yang sudah dilakukan, yang merasa lebih sakit atau merasa lebih enak, di situ boleh diulang-ulang, lebih banyak. Ya, misalnya di sini enak ya, atau bahkan di sini yang enak, nah ini akan menyebabkan, ya. Gimana Bapak Ibu? Ya? Tanggal tua. Oh iya, sekarang ini tanggal tua. Ya yang enak di sini ya. Astagfirullah. Ya ya. Jadi masih ingat skripnya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita ulangi bahwa scoring intensitas, tarik nafas, habis tarik nafas, istighfar. Ini semuanya ini emosional kita itu akan reda semua insya Allah pada saat itu. Ya, nggak tahu kalau sudah selesai. Nah, itu harus diulang-ulang, gitu ya. Makanya setiap kali kita ada apa, gitu, kita kakek astagfirullah, astagfirullah. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, walaupun saya menerima, saya ikhlas, saya pasrah kepadamu dengan kekuatan Asmaul Husna-Mu, berikan kesembuhan kepada saya dengan yang saya rasakan. Baru itu baca Asmaul Husna. Kalau hafal itu akan lebih mantap. Ya. Biasanya kalau direnggang-renggang terus sama dengan bacaan sholat ya. Itu hafal dengan sendirinya. Saya kadang-kadang ini sudah hafal, kadang-kadang tidak baca 1, 2, 3 hari, ada beberapa yang lupa sudah ya, tapi kalau tiap hari insya Allah itu akan baik. Itu Bapak Ibu, ini lokasinya. Oke. Jadi hanya saya tambahkan tadi, kalau yang mau ke bawah, dibawa di tangan sini satu, kemudian yang di luar itu di sini satu, kemudian berikutnya itu urut dari jempol 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya semua 16. 16. Ya ini kalau kita lihat di sini ya. 16. Ini tadi kan sampai di inside of hand, kalau yang outside of hand, jadi di luar. Kalau di kedokteran ini dalam, ini luar. Ya. Habis itu tam itu jempol, ujung jempolnya, kemudian telunjuk, index finger, kemudian middle finger, jari tengah, jari manis. Dia katakan kalau jari manis dikatakan ring finger itu yang dipakai cincin biasanya, kemudian baby finger. Ya. Apa ini? Kelingking. Baby finger bayi. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membuat kita bisa punya makna, punya senjata, punya apa. Setiap kali sakit apapun, jadi sakit sedikit jangan ke dokter, sudah pakai Asmaul Husna. Ya, kalau sakit sedikit kok, eman-eman ketemu di dokter. Iya, eman-eman. Ya, ada anekdot ya di Timur Tengah sana itu banyak orang buka rumah sakit itu kalau pasien ini Pak. Karena yang pertama itu ingat kalau sakit itu ingat ya Allah, kenapa saya sakit itu biasanya karena dosa-dosa kita yang kita perbuat sendiri kadang-kadang. Ya, dosa kita. Makanya terus minta ampun, astagfirullah ya. Struknya dua-duanya enggak? Struknya dua-duanya enggak? Kan kiri. Yang kanan kan bisa, atau yang kiri boleh. Iya mantap, pertanyaan bagus ini. Loh, stroke kan enggak iso. Subhanallah. Silakan, itu mungkin bisa dipakai ya. Kalau dua-duanya orang lain. Bahkan ini Bapak Ibu bisa dipakai untuk mengobati jarak jauh. Misalnya ada saudara kita yang sakit di Keraksan atau di Cokro. Kalau satu-satu. Itu bisa. Caranya bagaimana? Itu ada ini. Ada skripnya sendiri. Karena Bapak Ibu tanya, makanya masih jelas di belakang? Jadi enggak saya sebutkan di sini ya. Itu intinya kita itu mewakili yang sakit. Yang pertama ada tambahan, ya Allah, saya mewakili si fulan, nama ini bin. Ini dengan apa kondisinya seperti apa, sama dengan yang disebutkan tadi.
Kita yang iya. Makanya Bu, makanya enggak saya sampaikan di sini biar kita ini dulu paham, kemudian kita salurkan. Kenapa bisa? Karena saya mewakili seakan-akan saya yang sakit. Tapi jangan lupa setelah terakhir, ya Allah, saya sudah selesai, saya akan kembalikan lagi dengan kembali ke si Fulan. Jangan sampai lupa, kalau enggak sakitnya ke Ibu. Kenapa Pak? Karena mewakili. Karena mewakili. Nah, itu. Insya Allah begitu. Oke. Ini kawan ada kedokteran. Ya. Saya senang gini karena memang ya di kedokteran memang ada ilmunya, ilmu fakta yang ada, cuma yang ada. Yang kadang-kadang dengan ilmu-ilmu yang lain itu sudah tidak masuk. Ya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Kadang-kadang Allah sudah mentakdirkan begitu ya sudah kan gitu. Makanya terus ada kalau yang ini yang tidak sembuh-sembuh, astagfirullah. Kok nyetrum? Oh dikongkon mari gitu. Kalau yang tidak sembuh-sembuh begini Bu, ditambahi ya Allah, walaupun saya saya tetap menerima. Ada tetapnya. Jadi kok gak mari-mari sih, linu, lutut ya. Terutama lutut ya. Ya. Saya tetap ikhlas, saya tetap pasrah kepadamu dengan sakit lutut misalnya. Ya, ada tetapnya, ditambahi tetap. Karena kalau yang sekali itu biasanya dengan sekali itu insya Allah sembuh hal-hal yang sederhana. Memang itu karena memang emosional kita yang kurang. Biasanya dengan 3 putaran sudah sembuh. Pusing, sakit kepala, sakit pinggang, bukan akibat hutang ya. Kalau hutang dibayar dulu hutangnya. Dan biasanya dengan begini ada saja Allah berikan jalan-jalannya untuk menyelesaikan hutangnya misalnya. Dengan selesainya hutang, maka semuanya pusing jadi gitu ya, hutang. Ya. Jadi cara menyelesaikan hutang itu ya dibayar gitu ya. Loh, itu kalau 5 tahun ya sudah itu memang itu. Mestinya kalau sudah 5 tahun sudah ada perencanaan, gak perlu dipikir hutang itu. Kan sudah dipotong ya. Dipotong langsung dan lain sebagainya. Oh ya, berkaitan dengan ini ya, saya kemarin tahun ini ya karena pajak ya, karena sempat ramai itu pajak. Terutama ada sejawat saya dokter itu karena penghasilannya itu di awal dipotong sesuai dengan jumlah yang harusnya dibayarkan kepada pajak. Terakhir itu hanya 5% dipotongnya, 5%. Padahal seharusnya ada yang 10%, ada yang 15%. Terakhir ketika dihitung hasilnya di akhir tahun ada selisih yang masih belum dibayar karena potongannya kan sedikit ketika itu. Memang nggak terasa ya, makanya kalau dipotong itu enak sudah nggak ini. Nah, karena itu dihitung, dijumlahkan berapa selisihnya? Ada yang 80 juta, ada yang 75 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang 100 berapa gitu ya. Komplain loh, manjane duitnya itu gak kemana-mana, uang diberikan, ditransferkan sendiri ke masing-masing sejawat akibat pekerjaannya yang sudah itu. Ya harus dibayar kan gitu. Nah, itu kalau orang enggak ya stres kan gitu. Jadi utang saja nih, utang pajak, utang pajak ya. Tapi kalau di Islam itu sebetulnya pajak itu enggak ada. Loh, kalau kita punya ikhtiar lain, misalnya sakit. Loh, kasih dong juga dengan yang lain. Enggak masalah, itu akan lebih bagus karena memang kita enggak tahu Allah itu menyembuhkannya lewat mana. Ikhtiar mana yang itu. Karena kita ada satu mungkin saya sudah cerita ya di Belanda sana ya, ada orang Indonesia ke Belanda sudah mau operasi jantung dia terus menunda dulu karena harus pulang ke tanah air. Di tanah air dia mendengar satu ceramah seseorang betapa hebatnya tentang sodakoh. Mereka dengan memberikan sodakoh itu dengan ikhlasnya, maka ke atas kehendak Allah dia waktu kontrol untuk menetapi janjinya untuk operasi, dicek kembali. Biasanya protokol operasi itu pasti sebelum operasi itu akan dicek ulang kalau dia menunda. Cek ulang, ternyata apa yang terjadi sudah bagus semua. Tanpa operasi. Gitu ya.
Bahkan kalau misalnya dia jadi operasi saat itu, ya belum tentu juga, walaupun operasi itu belum tentu selesai juga, karena memang operasi itu kan hanya sekedar ujungnya yang kita selesaikan, tetapi mentalnya ininya masih belum terselesaikan. Tapi dengan keikhlasan yang mereka lakukan dengan sodako, akhirnya itu mempengaruhi beberapa setelah 6 bulan kalau tidak salah, 6 bulan itu berproses di dalam. Bahkan kalau ada lagi, saya pakai herbal, tidak masalah, asal herbalnya betul-betul bersih, betul-betul tidak mengandung racun, saya masih ingat. Hati-hati dengan ikan besar, ikan laut besar yang dari luar, itu banyak mengandung merkuri. Hati-hati dengan merkuri. Ya. Awalnya ikan itu bagus, malah meracuni ginjal kita. Jadi hati-hati dengan jangan beli ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar itu biasanya mudah sekali untuk menyimpan polusi-polusi lingkungan, terutama merkuri. Terutama ikan di daerah. Dulu kan ada kasus di Jepang itu akibat keracunan merkuri. Ikan-ikannya itu banyak merkurinya tapi dikonsumsi dengan baik. Lebih baik makan ikan mujair. Panen mujair, enak itu, ya, ikan mujair itu sedap. Baik Ibu Bapak, selesai lagi. Mudah-mudahan nanti di rumah renggang-renggang sambil menghafalkan atau bahkan menyetel aja dulu sambil dipraktekkan di rumah. Sakit apapun, karena Allah kalau bilang kun fayakun ya sudah. Kalau mau sehatkan Allah ya sehat saja. Tapi ketika kok tidak sembuh-sembuh, pakai skrip yang kedua. Walaupun saya masih begini, saya tetap menerima, tetap ikhlas, ya, tetap. Baik, mari Bapak Ibu, karena ini sudah lewat ya. Loh, kok saya jam 4 Pak? Masih jam 4 Pak? Iya. Oh, Pak Santo sudah menyediakan itu makan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Sepanjang saya menyampaikan ini mungkin ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.